Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyakirin hamdana'imin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran wa batinan wa tasyuruna bi ibadikas salihin wa fid dunya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo teman-teman semuanya, break satu hari kita nggak ada video, tapi sekarang ada lagi kita video. Insya Allah akan terus update untuk teman-teman semuanya dan membantu teman-teman semuanya dalam menghadapi masalah kehidupan keseharian pastinya ya. Saling mendoakan satu sama lain, saya mendoakan Anda semuanya dalam kehidupan keberlimpahan, bahagia, semua aktivitasnya Allah bereskan, artinya Allah bahagiakan, finalnya di bahagia. Kemudian yang bermasalah dengan rezeki ya, saya doakan rezekinya melimpah ruah ya, dengan rasa kepuasan bersyukur pastinya. Amin ya rabbal alamin. Dan informasi yang sudah valid ya Mas ya, terkait tentang acara, seminar, kelas dan lain-lain, itu teman-teman bisa langsung chat ke WA yang ada di deskripsi, ada linknya, nanti langsung terkoneksi pada admin. Setidaknya saya akan berikan gambaran sedikit terkait tentang kelas yang akan saya adakan, yang menurut saya ini lebih baik dan lebih bagus, kemudian lebih terstruktur dan sistemnya jelas, cara kerjanya, ilmunya. Jadi kita buat kelasnya itu, pembelajaran tersebut selama 10 kali pertemuan. Betul begitu Mas Roni? Ya, betul. 10 kali pertemuan, dan setiap pertemuan ada materi yang pastinya berbeda. Kalau di YouTube mungkin teman-teman agak bingung, tidak urut. Nah, di sini urut, di situ yang saya sebut terstruktur atau sistemnya jelas. Dari A sampai Z saya akan kupas semuanya, dan target saya adalah Anda paham, kemudian Anda bisa mempraktekkan. Tidak hanya sekedar menerima. Ada dua kategori. Yang pertama menerima, kedua bisa praktek. Kebanyakan yang bisanya itu menerima saja, termasuk yang di kelas 1 tahun. Tapi alhamdulillah ternyata menerima saja. Luar biasa feedbacknya ya, luar biasa feedbacknya. Udah banyak sekali sharing vibrasi yang insya Allah kedepannya akan kita upload. Dan jangan lupa juga semuanya akan saya update terkait tentang video-video pendek itu di Instagram saya, Gus Baraja Official. Nanti kamu bisa follow, ada nanti di slide-nya di bawah ini ya. Intinya seperti itu. Untuk pendaftarannya lebih lanjutnya, berapa infaknya, ini berinfak. Jadi kalau misalkan tidak ada infak, tidak usah dipaksa. Kita tidak memaksa Mas Roni ya. Kita hanya ingin mengajak buat teman-teman yang merasa dirinya kualitasnya adalah kualitas premium atau kualitasnya eksklusif, manusianya atau cara berpikirnya. Silakan langsung cek di deskripsi. Insya Allah nanti akan dijawab sedetail mungkin oleh admin. Baik, Mas Roni, ini kalau nggak salah materi kita yang ke-11, rahasia keajaiban doa yang ke-11. Cara bagaimana menjadi magnet uang. Kita bicara tentang rezeki aja, karena psikologis yang sangat mengganggu kita adalah bicara tentang rezeki. Silakan Mas Roni. Ya, baik. Makasih banyak nih Mas Gus. Sama-sama. Istilahnya berbagi kepada kita nih tentang banyak ilmu yang mungkin kita belum menyadarinya ya, bahkan sekedar tahu tapi mungkin belum paham. Nah, di sini Mas Bagus tuh alhamdulillah bisa mencoba untuk mengupasnya lebih dalam, tapi juga mudah untuk dicerna dan dipahami, sehingga harapannya selain ada tambahan ilmu buat kita, sehingga dalam mempraktekannya kita lebih semakin mantap. Kayak gitu Mas Bagus. Siap. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih sebenarnya Mas Bagus, karena kan Mas Bagus juga sering membahas terkait doa. Nah, hanya kita belum tahu nih sebenarnya mekanisme pengabulan doa tuh kayak gimana sih? Artinya agar kita paham betul sih doa yang seperti apa yang itu nanti bisa tembus ke langit gitu. Karena kan Allah itu kan mengabulkan segala doa-doa kita. Nah, harusnya tapi seperti tidak itu. bisa dipungkiri, banyak juga teman-teman kita yang mempertanyakan gitu kan. Aku tuh udah berdoa gitu, tapi kok belum dikabulkan sama Allah ya? Apa yang salah dengan doa saya? Ya, kayak gitu. Nah, ini mohon pandangan dari Mas Bagus. Bagaimana menurut Mas Bagus terkait mekanisme pengabulan doa? Ya, siap. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Roni atas pertanyaannya, dan saya yakin banget 1000% bahwa pada dasarnya ini pertanyaan kita semua. Dulu saya juga suka bertanya hal demikian Mas Roni. Terkait tentang doa, terus proses doa seperti apa. Setidaknya saya akan berikan gambaran dulu sebelum saya jawab. Harus tahu dari akarnya dulu Mas Roni. Nah, kebanyakan kan kita itu belajar karena gangguan psikologis, jadi
langsung fokus pada hasilnya gitu loh. Makanya sebenarnya saya selalu menyarankan mau belajar ilmu seperti ini itu di saat bukan lagi ada masalah, tetapi memang pure ingin belajar. Nah, akhirnya ilmunya bisa masuk. Baik, saya jawab sekarang ya. Sebelum kita bicara tentang doa, ada baiknya kita harus paham apa itu yang disebut dengan manifestasi. Nah, bahasa kampungnya anggaplah manifestasi itu tabungan gitu, Mas. Ya kan? Kan kita tahu yang namanya doa itu, saya sering jelaskan di beberapa video saya di YouTube, ada doa formal dan non formal. Tetapi saya akan berikan penjelasan dari kacamata yang berbeda agar timbul aha atau kesadaran nih teman-teman semuanya. Simak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan saya masih ingat sama ilmunya kan gitu, Mas ya. Manifestasi. Oke. Sadar nggak sih bahwasanya Allah sudah menepati janji kita? Allah sudah menepatkan janjinya. Sudah Allah tepati sebenarnya. Semua doa terkabul, Mas. Tapi doa yang mana? Begitu loh, Mas. Doa yang mana? Kita kan doanya mikirnya dari sini, kita minta kaya. Tetapi kita melihat kehidupan kita kok malah miskin. Padahal sebenarnya Allah kabulkan. Ya, rada bingung kan? Yang Allah kabulkan adalah prinsip atau doktrin. Prinsip itu yang saya maksud. Dulu kamu pernah menelan informasi apa? Kalau masih bingung dengan kata doktrin, informasi apa yang pernah kamu telan? Contoh salah satunya adalah nggak usahlah jadi orang kaya, hidup sederhana itu jauh lebih baik. Sederhana yang kamu tangkap adalah kemiskinan. Dan banyak lagi kata-kata yang sangat mempengaruhi masa depan kita saat ini maksudnya, sehingga timbul pertanyaan itu. Begini, kita langsung cek saja teman-teman sambil mikir ya. Saya ajak teman-teman membuktikan keilmuan yang sering saya presentasikan. Hari ini kamu sulit, hari ini kamu punya kendala keuangan, ada yang punya kewajiban hutang, kemudian ada yang berusaha keras sedemikian supaya kaya maksudnya. Ada. Kalau ada di antara kalian, dengarkan saya ngomong ini ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu. Saya, Anda itu nggak ada yang kebetulan, Mas. Semuanya desain. Tidak ada yang kebetulan. Saya sering banget ngobrol dengan orang yang punya pemikiran demikian. Tidak ada yang kebetulan. Sekali lagi, kamu hari ini bekerja di sebuah perusahaan. Cek deh. Sebenarnya kamu pernah membayangkan dan pernah meminta itu secara tidak langsung. Ketika kamu membayangkan menggunakan rasa, pakai roso, yang katanya berhayal, tapi malah saya lebih meyakini bahwa berhayal itu lebih powerful daripada visualisasi. Saya berani mengatakan ini. Karena kalau kembali atau cross check lagi ke dalam kehidupan kita atau habit kita, hayalan kita itu masuknya pada realita dalam imajinasi kita. Ya, contoh sekarang kerja di sebuah perusahaan atau ya kerja lah intinya, kerja dan segala kesulitan yang Anda alami hari ini, yang kita alami hari ini, itu pernah terlintas di dalam pikiran. Saya tertarik satu hal begini, Mas. Rasulullah pernah mengatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan saja, yang sedang-sedang saja. Nah, kebanyakan kita ini malah masuknya sesuatu yang kita takutkan berlebihan, Mas. Ya kan? Kalau kita berlebihan, takut pada sesuatu, saya takut miskin, saya takut ini. Yang negatif lagi kan. Saya takut, intinya takut yang berlebihan. Sadar tidak sadar, coba cross check ada tidak ketakutanmu dulu dan sekarang itu terjadi. Sudah terbukti kan bahwa itu pesan Rasulullah. Jadi kalau pada kebaikan silakan berlebihan, tapi saran saya untuk kebaikan juga ya pada porsinya saja. Tetapi pada keburukan juga jangan terlalu takut, berada di tengah saja. Agar tidak menjadi attraction, tarikan. Karena semakin kamu takut pada satu perkara, entah kenapa ketakutan itu malah muncul. Contoh yang berbeda ya. Kamu takut punya suami yang kejam. Kejam itu bisa memukul main fisik atau malah kejam secara sikap yang akan jauh lebih menyakitkan di hati. Takut kan? Berlebihan kan takutnya?
padahal belum terjadi. Padahal sebenarnya kamu sedang meramal kehidupanmu atau jodoh yang datang kepada kamu adalah orang yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Tidak diinginkan di sini, tapi diinginkan di sini. Makanya dulu saya pernah ngomong, Mas Roni, bahwasanya yang terjadi atau yang kamu miliki saat ini tidak melulu tentang apa yang kamu inginkan, tapi boleh jadi tentang apa yang kamu pikirkan atau kamu bayangkan berulang. Hatta atau sampai kepada yang kamu takutkan sekalipun itu datang. Iya. Makanya netral saja. Jadi saya ternyata mendapatkan A-nya ini sudah sekitar 4-5 tahun yang lalu, Mas. Sehingga saya berpikir begini, udah lebih enak sandarkan hidup itu ke Allah, udah selesai. Kalau sudah menyatakan atau memberikan ruang atau menyandarkan diri Anda ke sandarannya Allah, artinya bersandar kepada Allah, berharap pure kepada Allah, nggak ada tuh ketakutan. Otomatis mental block lagi-lagi hancur di sana, tergeserkan seketika ketika kita selalu melibatkan Allah. Nah, jawaban saya untuk pertanyaannya Mas Roni, mekanismenya, mulailah berpikir sesuatu yang kamu mau saja, yang kamu mau. Kamu mau punya pendapatan, kamu ingin punya pendapatan 20 juta. Sudah. Nggak usah berpikir bagaimana ya caranya, ya gini. Itu bukan bagian kita. Saya mau jelaskan lagi konsep ruh dan jasad ini yang mudah kalian pahami. Ini bukan ma'rifat, bukan. Jadi ketika doa yang kita panjatkan itu sudah dominan di bawah sadar sehingga membentuk sebuah keyakinan. Orang kalau yakin nggak nanya, let go. Ketika itu diyakini dalam hati, artinya dibiarkan saja. Ya udah, yang penting saya berdoa. Yang penting saya berdoa. Ketika itu muncul dalam rasamu, suatu saat ya, pada waktu yang sudah Allah tentukan, dalam kuasanya Allah, tubuhmu akan kreatif. Entah kenapa kamu jadi pinter aja gitu. Ide muncul, kemudian bergerak, action dan lain-lain. Makanya ada hukum action, benar Mas ya? Iya. Actionnya itu nanti setelah apa? Setelah doa itu menjadi dominan. Nah pertanyaannya, yang ada di benakmu itu baik atau buruk? Buruk sekalipun Allah kabulkan. Kenapa? Karena itu sang kamu yang ada di dalam hatimu. Begitu sayangnya Allah, yang ada di hatimu itu yang Allah kabulkan. Kalau ketakutan itu terlalu dominan, maka itulah yang terjadi. Jadi mekanismenya sederhana, mulailah berbaik sangka. Berbaik sangka itu tidak hanya kepada orang lain, tapi kepada hidupmu, gitu. Kepada perjalanan hidupmu suatu saat. Keinginanmu apa? Saya memprogram diri saya menjadi seorang pembicara dan memprogram diri saya, hati saya mencintai sebuah cara yang disebut dengan spiritual itu dari beberapa tahun yang lalu. Bodoh juga awalnya, bodoh juga, nggak bisa apa-apa. Tetapi kenapa saya berani memprogram itu? Karena asik. Saya punya masalah kalau nggak saya manggilin Allah, minta tolong ke Allah, lantas mau minta tolong sama siapa? Sama manusia juga nggak akan ada solusi yang baik gitu loh. Jadi seperti itu mekanismenya, adalah mulailah berbaik sangka terhadap dirimu sendiri. Pahami baik-baik ilmu yang paling sangat mendasar, bukan daging bahkan ini. Yang sangat mendasar adalah yang terjadi saat ini. Tidak lain tidak bukan karena engkau pernah memikirkannya di masa lalu. Walaupun tidak berulang, tapi sekali atau 2 kali, 3 kali kamu melibatkan rasa di sana. And finally semua terwujud. Seperti itu Mas. Betul. Menarik sekali sebenarnya ini. Hanya kan memang kita seringkali nggak menyadarinya ya, bahwa apa yang terlintas di pikiran, apa yang terlintas di hati itu sebenarnya nanti terjadi menjadi kenyataan. Nah, itulah sebab itulah kan kita harus berhati-hati dengan pikiran kita maupun perasaan kita, kan sangka kita itu ya. Ya, sangka dan kata-kata sebenarnya. Cuma kalau kita bahas semuanya kita nggak akan selesai di sini. Nah, makanya untuk teman-teman semuanya, saya tidak dalam rangka ingin mempengaruhi si A, si B. Choice-nya kembali kepada Anda. Anda merasa bahagia Anda penting, monggo, belajar. Belajar juga tidak harus ke kita, Mas ya. Iya kan? Tidak harus ke kita. Cuma kebetulan Anda menemukan channel ini dan ternyata masuk ke dalam hati Anda. Sebenarnya sinyalemen dari Allah itu masuk. Belajarlah gitu. Belajarlah. Nah, di dalam belajar kan bicara menuntut ilmu. Iya kan Mas? Ada 6 perkara yang harus Anda cukupi atau tepati atau Anda penuhi. 6 perkara.
Ya, ini siapa yang mengatakan? Ini termaktub dalam kitab. Ternyata setelah saya kaji satu persatu, Mas, itu terjadi dalam setiap diri manusia yang belajar. Akhirnya yang belajar adalah yang mendapatkan dari pembelajarannya adalah mereka yang memenuhi 6 perkara tersebut, Mas. Salah satunya waktu yang panjang, sabar menghadapi situasi dan kondisi, sabar juga menghadapi edukasi dari guru. Itu salah satunya, walaupun saya tidak hafal, gitu loh. Ada juga biaya yang harus kamu penuhi. Jangankan belajar ke saya, ya, karena banyak nih yang maaf, dia tidak mencaci maki, tapi menghujat. Kan Masya Allah luar biasa. Menghujat karena kita menggunakan infak. Apa jadinya kamu kalau tidak berinfak? Karena saya juga berinfak. Berinfak apa? Ilmu, sedekah ilmu. 3 juta. Yang 1 Mei nanti 3 juta. Ya. 3 juta Anda berikan kepada si pengedukasi. Ada waktunya itu uang habis. Tetapi ilmu yang kalian tangkap, karena kita tinggalkan juga video materinya, Mas ya. Nggak cuma diedukasi tok begini terus selesai gitu, enggak ya. Kita bimbing selama 10 kali pertemuan, kemudian kita berikan sebagai pembelajaran mandiri Anda. Seterusnya, dan itu manfaatnya adalah untuk anak cucu Anda. Kalau Anda forward, kalau tidak Anda forward ya berlaku sampai selamanya Anda hidup. Begitu. Jadi jujur, jadi biar tidak ada orang yang chat masih bertanya, oh berinfak ya, maaf. Jauh-jauhkan yang namanya mental miskin, mental gratisan. Gak bakalan jadi orang Anda, gak bakalan sukses. Saya hanya ingin mengedukasi, Mas. Karena belajar ke saya, belajar kepada si fulan juga harus kena biaya. Ya kan? Orang ustadz yang sampai hafiz Quran saja mereka belajar ke sana kemari. Maaf, orang tuanya juga ngeluarin biaya loh. Kan seperti itu Mas Roni ya. Mas Roni juga seorang pembelajar. Coba Mas Roni, ada gak yang gratis Mas Roni? Ya gratis ada, ada. Tapi kan kalau sekedar gratis ya dapatnya kan ya biasa aja ya. Istilahnya luarnya lah, bungkusnya itu. Kalau pengen dapat dagingnya ya istilahnya kita harus mengorbankan apa yang dalam diri kita. Gitu. Karena gini, prinsipnya kan kayak gini. Kita ingin hidup kaya berlimpah. Contohnya saja seperti itu. Logikanya pasti perlu ilmu dong gitu. Nggak mungkin kita bisa tiba-tiba kaya, ya walaupun memang ada ya, karena kalau misalkan orang tuanya kaya dapat warisan juga bisa kaya ya. Tapi kalau misalkan kaya dapat warisan pun kita nggak punya ilmunya ya pasti nanti akan bisa kembali habis. Nah, sehingga kita tetap perlu ilmunya, dan ilmu itu harus kita cari tahu karena emang itu juga kewajiban. Kalau menurut saya gini, orang tua saja rela mengeluarkan uang untuk membiayai kita dari TK sampai mungkin SMA sampai kuliah. Hitung aja Mas, miliaran itu Mas. Pasti kan udah banyak sekali. Nah, kenapa diri kita kok tidak mau mengeluarkan sebagian dari rezeki kita itu untuk diri kita sendiri? Itu sebenarnya juga aneh loh. Nah, padahal itu untuk diri kita kan ya. Dagingnya ada di situ sebenarnya Mas. Banyak orang-orang yang tidak paham ketika mereka bersedekah atau berinfak, apalagi untuk belajar, itu sebenarnya ya uangnya untuk yang menerima infak. Tetapi hakikinya infak tersebut yang mendapatkan feedback adalah diri Anda sendiri. Sebenarnya berlaku di sini. Artinya Anda sedang bersedekah untuk diri Anda sendiri. Kebayang nggak kalau untuk diri sendiri aja pelit? Oh, kenapa harus bayar Gus? Nggak boleh ayat diperjualbelikan. Saya nggak memperjualbelikan ayat, tidak semurah itu. Kalau Anda hanya mengukur seperti itu, maaf Mas Roni ya, sebenarnya ini dia keluar dari konteks. Saya cuma mengingatkan aja. Kalau ayat diperjualbelikan, bagaimana dengan tukang kaligrafi? Anda mau langsung todong dia menjualbelikan ayat? Ayo, dia menjual seninya, menjual ilmunya, bukan ayatnya. Nggak bisa kita jual beli ayat, enggak. Dia ilmunya, seninya. Dan ilmu itu memang bukan untuk diperjualbelikan, tapi kita perlu mengapresiasi siapa? Si pemberi ilmu. Si pemberi ilmu dan diri kita juga sebenarnya. Iya, itu yang paling utama. Iya. Itu yang paling utama. Kita layak nggak sebenarnya kan gitu. Untuk mendapatkan ilmu itu kita layak apa enggak? Iya, ada lagi yang chat ke saya tadi memperkaya gurunya, bukan yang belajar. Oh, kalau ternyata setelah Anda belajar dengan 3 juta, lalu Allah berikan keajaiban 30 sampai 300 juta bahkan 3 miliar, yang kaya siapa? Saya minta
Auzubillahi min dzalik. Saya nggak minta, hak saya sudah Anda penuhi. Kewajiban saya mengedukasi. Anda memberi atau tidak itu hak Anda gitu. Tidak dosa juga tidak memberi, kan seperti itu Mas Roni. Nah, artinya ayo apresiasi yang namanya ilmu, karena kalau orang melakukan satu hal tidak punya ilmunya, atau ketika satu perkara diberikan bukan pada ahlinya, maka tinggal tunggu satu, kehancurannya Mas. Seperti itu. Kayak ada ilmunya, ya kan? Gait cewek juga ada ilmunya, gait cowok juga ada ilmunya, bikin rumah ada ilmunya, ya kan? Bersosialisasi, berkomunikasi juga ada ilmunya. Artinya ilmu itu penting dan dibutuhkan oleh setiap manusia. Tidak hanya Anda, saya juga. Seperti itu Mas Roni. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan doa Mas Roni. Ada hubungannya. Secara tidak langsung ketika Anda berinfak, Anda belajar, maka Anda sudah melakukan satu hal, bersungguh-sungguh. Dan ketika Anda sudah bersungguh-sungguh, Anda akan dapat manjadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat. Dapat apa? Dapat yang kamu inginkan. Karena pembelajaran di sini magnet uang, bukan goib. Nah, ada lagi yang aneh Mas, bagaimana caranya memunculkan uang goib? Iki piye gitu loh. Ya Allah ya Rasulullah. Teman-teman, belajar kita berbicara tentang spiritual ketuhanan. Saya ngajak teman-teman lebih dekat kepada Allah dan tidak sungkan untuk minta ke Allah, karena Allah sangat sayang sama manusia, dan itu Anda. Kalau Anda benar-benar bersungguh-sungguh tahu konsep ilmu, konsep doa, insya Allah akan mudah diijabah oleh Allah. Seperti itu. Panjang ceritanya kalau bicara tentang bagaimana konsep doa dalam Islam begini, panjang banget. Yang kita selalu mempersatukan antara ilmu pengetahuan yang sudah diriset di luar negeri, kita cocokkan dengan ilmu agama. Ternyata ya luar biasa. Menurut Mas Roni cocok apa enggak? Cocok, keren. Cocok, artinya, seperti itu. Ya, artinya gini, menurut saya ya, kalau kita benar-benar nanti bisa menyerap ilmu yang Mas Bagus sampaikan, itu sudah cukup bagi kita untuk mengarungi kehidupan ini sebenarnya. Artinya ini malah sebenarnya dasar ilmu kehidupan kalau saya amati ya materinya Mas Bagus itu. Artinya kalau teman-teman bisa paham ini, kemudian bisa mengaplikasikannya, insya Allah nanti hidup kita bisa berubah, bahkan bisa berubah bumi dan langit gitu. Kalau teman-teman benar-benar mau memahaminya dan kemudian mempraktekannya. Nah, sehingga sebenarnya apa yang kita investasikan atau kita infakkan itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nanti apa yang kita dapatkan di kehidupan kita nantinya. Seperti itu sih yang saya rasakan. Ya, terima kasih Mas Roni. Bahkan tadi curhat dikit ya sebelum kita tutup. AdSense saja sudah cukup. Silakan cek di socialblade tulisannya .com. Lalu ketik Gus Baraja. Anda akan tahu berapa pendapatan saya di YouTube. Nggak matching cuy, nggak matching banget, gitu. Ya. Iya, karena kalau dihitung aja setiap YouTube Mas Bagus tuh hanya dihargai Rp300 per kliknya. Per videonya 50.000. Per kali nonton. 50.000. Iya. Kita ngobrol begini, wifi dan lain-lain. Masya Allah luar biasa. Tetapi saya hadiahkan yang di YouTube kepada teman-teman yang merasa cukup di YouTube. Anda nggak usah belajar, praktekkan saja edukasi yang ada di YouTube. Tetapi kalau misalkan kurang gairah Anda dalam berilmu itu semakin memuncak, ada panggilan itu. Ruhmu membutuhkan sebuah ilmu. Agar apa? Agar sehat. Ya kalau tanya ada hasilnya apa enggak? Ya saya enggak jualan testimoni bos. Saya enggak jualan testimoni. Ini pun terpaksa saya akan posting di Instagram. Saya enggak mau nyacati YouTube saya dengan kayak orang jualan ngajak. Enggak, saya enggak mau. Di Instagram. Makanya pantengin terus Instagram saya, Gus Baraja Official. Nanti akan direspon oleh admin juga. Di sana Anda akan mendapatkan gambaran. Oh ternyata belajar seperti ini. Bahkan kasih bocoran dikit Mas. Ada yang mau bunuh diri dan Allah selamatkan. Oleh siapa? Oleh sedikit bimbingan dari Mas Roni. Karena banyak chatting ke Mas Roni baru di follow up ke saya. Jadi Masya Allah ilmunya insya Allah akan menyelamatkan kita. Insya Allah akan menyelamatkan. Kalau misalkan dipraktekkan, benar-benar dipraktekkan dengan ketentuan yang diajarkan,
Mudah-mudahan saya mendoakan selaku guru selamat bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu Mas Roni. Mungkin ada baiknya kita tutup karena sudah panjang banget videonya Mas Roni. Dan insya Allah membuka paradigma. Insya Allah membuka paradigma. Ayo ketika nonton gunakan otak kanannya. Biar saya bisa masuk, sugesti positif bisa masuk. Kalau otak kiri yang Anda pakai ya kritisnya mulai naik lagi. Akhirnya ya Anda ya begini aja gitu loh. Kan seperti itu Mas ya. Iya, percuma belajar kalau malah kita kritisi terus ya. Percuma. Nggak akan masuk ilmunya. Hilang infak. Tapi kasih satu informasi terbaik. Kalian tunggu deh. Akan ada program asik dari kita setiap minggunya hanya dengan infak 100.000. Mudah-mudahan bisa membuka paradigma dan bisa memutuskan yes or no saya akan skip atau lanjut di pembelajaran berikutnya. 100.000 saja insya Allah Anda dapat sharing bersama saya kurang lebih 3 jam Mas. 2 jam lebih lah Mas ya. Ya 2 jam lebih lah. 2 jam lebih. Nih teman-teman pasti ada greget semuanya Mas. Kalau sudah greget Mas Roni yang akan jadwalkan itu. Baik. Terima kasih Mas Roni. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Al-Fakir mohon maaf. Ad-Dhaif juga mohon maaf. Tidak lain tidak bukan hanya ingin mengedukasi teman-teman semuanya. Perkara diterima atau tidak itu kembali kepada diri Anda. Insya Allah niat saya baik, sebaik-baiknya manusia lah. Artinya begini, khairun nas anfa'uhum linnas. Saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Karena itu yang insya Allah akan menyelamatkan saya suatu saat. Kita pamit, Mas Roni Hendrawan, master sebenarnya mah nggak mau disebut. Saya nggak tahu master apa bukan. Gini kan. Ya, al-fakir atau ifilallah. Kami fakir, kami lemah dalam keilmuan. Itu pengakuan kita kepada Allah. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.